Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu lagi dalam ibadah online di hari Minggu tanggal 26 April 2020. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh tetap dipertemukan dalam tali kasih Tuhan dimanapun kita berada pada hari ini. Mari semua kita mau bersama-sama bersatu hati untuk berdoa, untuk kita boleh masuk dalam pujian dan penyembahan. Bapak yang baik, kami ucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, bahwa pada pagi hari ini kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan, oleh karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kami percaya keadaan ini tidak mengubahkan kami untuk kami selalu tetap rindu akan hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kesehatan. Setiap ucapan syukur yang kami naikkan hanya untuk Tuhan Yesus saja. Tuhan berkati dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap apa yang kami lakukan pada sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan Yesus dari kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, kita akan menyaksikan pengumuman akan berlangsung dalam 1 minggu ke depan. Selamat menyaksikan. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Pada hari Selasa, ibadah wanita Tabita diliburkan. Pada hari Rabu, ibadah lansia diliburkan. Ibadah doa malam diliburkan. Jangan lupa ya, Sabtu ini libur, nggak ada ibadah yud. Khusus minggu ini, sekolah minggu diliburkan. Hari Minggu ini buat ibadah JC diliburkan ya. Selamat ulang tahun bagi para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak terasa kita sudah memasuki bulan April dan kita mempunyai rencana untuk retret tanggal 30 sampai tanggal 2 Mei. Namun melihat kondisi dan keadaan saat ini yang tidak memungkinkan dan juga ada anjuran pemerintah dan Bapak Gembala, maka kami panitia akan menunda untuk sementara waktu retret yang akan kita laksanakan. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat mengerti dan dana Bapak Ibu Saudara yang sudah dikumpulkan akan tetap terjaga dan kami akan simpan sampai retret yang akan datang kita bisa laksanakan. Demikian pengumuman kami dari panitia. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, saudara-saudaraku terkasih jemaat GBS Bukit Karmel. Bagi yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan atau melaksanakan kewajibannya memberikan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, Demikian pengumuman di minggu ini. Saya dan teman-teman sepermainan melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa pada hari ini dimanapun kita berada, kita masih bisa selalu memuji dan menyembah nama Tuhan. Hari ini
Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati
layak ditinggikan kasih setiamu. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Ku sembah, ku puji Engkau Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar suara Tuhan, firman-Mu yang hidup. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, biar apa yang hamba sampaikan merupakan isi hati Bapa, jadi berkat buat jemaat Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami bersama untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita berada di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak. Bukan bergejolak karena perang, tapi bergejolak karena wabah penyakit. Sekeliling kita sangat mengkhawatirkan dan juga sangat menakutkan. Sebab itu pemerintah menganjurkan untuk kita stay at home. Lewat stay at home ini, ternyata ada maksud Tuhan juga loh buat kita. Tuhan mendorong kita anak-anaknya untuk bisa mencari Dia. Mari di tengah-tengah krisis yang ada, di tengah-tengah kondisi yang ada ini, mari kita belajar dari seorang raja yang namanya Yosafat. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Lalu mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sikap apa yang kita patut teladani dari Raja Yosafat ini? Ketika menghadapi ketakutan, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan. Yang pertama adalah Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan. Ayat 3 berkata, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang terjadi hari-hari ini, Tuhan mengajar kita, Tuhan mendidik kita. Mari ambil keputusan yang tepat. Kita mencari Tuhan. Jangan cari dunia, tapi cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, membuat keputusan bukanlah sebuah perkara yang mudah. Membuat keputusan perlu banyak pertimbangan. Membuat keputusan penuh dengan resiko. Tapi keputusan yang tepat itu menyenangkan hati. Keputusan yang tepat menyukakan jiwa. Yosafat menyerukan kepada bangsa Yehuda di tengah ketakutannya untuk mencari Tuhan. Hari ini saya juga mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, mari cari Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Mari para bapak-bapak, para kepala-kepala keluarga, bawa keluargamu kepada Tuhan. Duduk di bawah kakinya, memuji menyembah Dia. Sebab firman Tuhan berkata, dari manakah datangnya pertolongan kita? Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Tidak ada tempat lain kita bisa memohon pertolongan. Kita belajar ketika kita ada di rumah. Kita bisa saling membangun, saling menguatkan. Rumah adalah tempat yang paling baik. Saya mencatat 2 hal tentang keluarga dan tentang rumah. Ketika tulah yang ke-10 terjadi atas bangsa Mesir. Di Keluaran pasal yang ke-12 ayat 22 sampai ayat 23. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Artinya apa? Ketika kita ada di dalam rumah, ketika kita bersekutu di rumah, mencari Tuhan di rumah, ada keselamatan. Mereka yang dibaluri rumahnya dengan darah, dilewatkan
oleh malaikat maut, oleh malaikat pemusnah. Hal yang kedua, rumah dan keluarga yang kita pelajari adalah tentang Rahab. Rahab dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat ke-17. Dia menyelamatkan pengintai Israel ketika dia harus masuk ke tanah Yeriko. Rahab menyelamatkannya. Dan ketika Rahab menyelamatkannya, ada janji pada Rahab bahwa setiap keluarganya, ayah ibunya, sanak saudaranya yang ada di rumahnya tidak akan mengalami pemusnahan. Yosua 6 ayat 17, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Dalam rumah Rahab ada keselamatan. Mari Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan di rumahmu. Carilah Tuhan di rumahmu. Itu Tuhan ajarkan buat kita. Hal yang kedua yang kita dapat pelajari dari Raja Yosafat. Bukan cuma dia mengajarkan, mendorong jemaat Yehuda untuk mencari Tuhan. Tapi di ayat yang keempat berkata, mari datang dan bersatu hati dari seluruh penjuru Yehuda. Mereka datang mencari Tuhan. Walaupun di bawah bayang-bayang ketakutan, di bawah bayang-bayang kegelisahan, tapi bangsa Yehuda datang bersatu hati mencari Tuhan. Bersatu hati artinya adalah dihimpunkan bersama, diikat dalam sebuah ikatan. Seperti sebuah rantai ini. Ketika rantai ini hanya satu saja, dia bukanlah apa-apa. Tapi ketika dia mulai dikaitkan satu dengan yang lain, dia akan menjadi sesuatu yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara soal kesatuan, memang tidak mudah. Diperlukan penundukan diri. Ibrani pasal 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Apa yang dimaksud dengan penundukan diri? Artinya menyerahkan otoritas, menyerahkan kemampuan, kebisaan yang kita miliki kepada orang lain untuk mengaturnya. Michael Jordan, Lionel Messi adalah orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang hebat dalam bakat dan kemampuan. Namun dalam pertandingan, dia harus tunduk pada instruksi pelatihnya. Ketundukan. Dan tidak egois. Itu adalah sikap yang diajarkan ketika kita mau bersatu. Filipi pasal 2 ayat yang keempat berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Di saat seperti ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita perlu mencari Tuhan.
Yang kedua, kita perlu bersatu dalam doa. Mohon pertolongan Tuhan untuk memulihkan negeri kita tercinta Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa doa-doamu. Bawa doa-doamu kepada Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Di tengah-tengah kondisi ini, ketakutan, kekhawatiran, kami boleh mengambil keputusan yang tepat, yaitu mencari Tuhan. Dan kami juga bersehati bersama Tuhan, memanjatkan doa-doa kami. Kami menundukkan diri, merendahkan diri. Mohon belas kasihan-Mu, Kau memulihkan negeri dan bangsa kami. Terima kasih Bapa, Kau mengajar kami hari ini lewat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari dalam ibadah online ini kita berdoa syafaat. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia, untuk pemerintahan yang ada, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, aparatur negara, mereka yang duduk di lembaga tinggi dan tertinggi negara. Tuhan tolong mereka, beri hikmat yang dari Tuhan untuk mengatur kepemimpinan di negeri ini. Khususnya kami berdoa dalam penanganan Tuhan, epidemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong beri hikmat Tuhan kepada para pemimpin ini untuk menetapkan, memutuskan yang terbaik Tuhan buat negeri dan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan juga buat para tim medis, mereka yang terlibat dalam penanganan COVID ini Tuhan. Tuhan memberi kasih dan karunia-Mu, damai sejahtera-Mu, kekuatan, kesehatan kepada mereka. Biarlah Tuhan di tengah-tengah kelelahan, Kau memberi kekuatan dan penghiburan buat mereka. Biarlah Tuhan apa yang mereka sedang lakukan, Tuhan melihat dan Tuhan memberi kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk para pasien COVID, Tuhan memberi pemulihan. Hari ke hari makin kuat, makin sehat. Dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa hari ini, Engkau memberkati Tuhan umat-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa hari ini,
Kuatkan dan teguhkan untuk berdiri teguh di dalam Tuhan. Jadikan kami terang, jadikan kami berkat Tuhan. Kami hidup berdampak bagi banyak orang. Kami berdoa hari ini Tuhan. Ampuni kalau ada bangsa kami, kalau ada umat-Mu, ada hamba-hamba-Mu, ada anak-anak-Mu yang berjalan tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Pulihkan negeri dan bangsa kami. Biar kami umat Tuhan, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu bersahati bersama, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berdoa, merendahkan diri, Engkau akan memulihkan negeri dan bangsa kami Indonesia. Hari ini kami juga berdoa buat gereja kami GBIS Bukit Karmel. Tuhan memberkati penggembalaan dan pelayanan. Biarlah Tuhan pekerjaan pelayanan-Mu semakin diperluas. Nama Tuhan dipermuliakan. Gereja-Mu diberkati. Gereja-Mu berdampak dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sekiranya ada yang sakit Tuhan jamah. Yang punya masalah Tuhan beri jalan keluar dan kemenangan. Tuhan memberi kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Hari ini biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati umat-Mu, gereja-Mu, berkati kami semua. Terima kasih, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Biarlah kiranya hari ini kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita. Dia Allah yang menuntun kita, yang membawa kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, yang menyediakan di hadapan kita berkat kasih karunia, penyertaan dan pertolongan yang tidak ada batasnya. Kau yang membimbing kami, Kau yang menuntun kami. Dan biarlah kiranya berkat damai sejahtera Allah, kasih karunia, sukacita, persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian, sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.